Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rasidul Aulia dari mahasiswa Teknik Elektro UNAN. Kali ini akan mencoba menjelaskan tentang rangkaian percobaan dari praktikum kompensasi daya reaktif untuk mata kuliah atau mata praktikum analisa sistem tenaga listrik. Di pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana rangkaian dari kompensasi daya reaktif itu dibuat di file etap. Langsung kita bisa lihat di video. Pertama, itu kita buka aplikasi etap. Dan yang kedua, kita buat rangkaian percobaan sesuai yang ada di modul. Ini ada rangkaian di modul, bisa dilihat. Dan kita isi data-data yang sudah disediakan oleh modul ke rangkaian yang sudah kita buat di etap. Seperti ini. Dan di sini adalah rangkaian yang sudah siap dan berisi data-data yang ada pada modul praktikum. Selanjutnya kita masuk ke percobaan 1, yaitu percobaan kapasitor bank. Jadi pada percobaan ini ada 3 tabel atau 3 kondisi beban. Itu bebannya berupa motor dengan variasi beban pertama 150 kW, 250 kW, dan 350 kW. Selanjutnya tiap motor diberikan percobaan dengan atau tanpa kapasitor bank. Untuk membuat dia tanpa kapasitor bank dapat kita lakukan dengan cara seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Pertama, kita klik di kapasitornya, di komponen kapasitor pada rangkaian, kemudian kita klik open. Maka dia akan terbuka saklarnya, artinya kita mentiadakan kapasitor banknya. Selanjutnya, kita lakukan load flow atau melihat parameter-parameter yang ada atau data-data percobaan. Dengan cara seperti biasa kita klik di bagian kanan dari program etap dan kita ganti satuan-satuan yang ingin kita cari nilainya yang ada pada modul, intinya yang ada pada tabel daya reaktif, kVAR, kV, kilowatt, arus, sesuai yang kita inginkan. Ini sudah dijelaskan. Bisa di sini di ampermeter, kVA atau kW, kilowatt. Selanjutnya, untuk menampilkan faktor daya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bisa dilihat di video. Klik gambar atau icon ini di program etap atau aplikasi etap. Klik nih persentase power factor dan ampermeter, sehingga nanti kita bisa melihat nilai faktor dayanya yang ada di rangkaian dan di setiap kapasitor. Maka kita inputkan ke tabel. Selanjutnya, untuk percobaan berikutnya untuk beban yang 250 dan 350 lakukan seperti cara yang beban pertama, itu sama dan kemudian diinputkan lagi ke tabel yang ada di modul, tabel 2 dan tabel 3, caranya sama. Kemudian selanjutnya kita masuk ke percobaan 2. Mungkin kita videonya. Ya, untuk percobaan 2 bisa dilihat di sini, yaitu percobaan tap charger. Artinya tap charger ini bagaimana kita ingin mengganti nilai tegangan di sisi sekunder trafo seperti yang diinginkan agar lebih baik. Jadi untuk pertama, kita dengan rangkaian yang tetap ya, sama dengan percobaan 1 tadi, rangkaiannya tetap tidak berubah. Namun di sini tetap tidak menggunakan kapasitor bank dan kita tidak menggunakan motor 350 kW. Sehingga caranya kita matikan seperti yang dilihat. Maka selanjutnya untuk percobaan selanjutnya kita melakukan load flow analysis seperti yang sudah dijelaskan untuk mengisi parameter sebelum kita ganti kondisi trafo. Setelah dicatat load flow atau hal-hal yang diperlukan atau data-data percobaan, kita ganti trafo atau kondisi trafo. Itu untuk tabel percobaan 2.2. Kita setting trafo seperti yang sudah ditunjukkan oleh modul atau diperintahkan oleh modul, yaitu sebesar di sini bisa dilihat 2,5%. Caranya itu kita bisa dilihat ini 2,5% untuk kondisi trafo. Maka untuk cara mengganti kondisi trafo atau parameter trafo, klik trafo 2 kali.
di icon etap, kemudian di sisi sekunder kita buat 2,5 teman-teman, dan klik OK. Maka trafo sudah sesuai yang diinginkan. Dan selanjutnya kita lakukan load flow analysis seperti yang telah dicoba sebelumnya. Itu klik parameter yang ingin kita cari nilainya. Seperti di sini kita bisa lihat daya aktif, arus, tegangan, dan faktor daya. Bisa dilihat di video. Masukkan ke dalam tabel 2.2. Dan di situ bisa kita lihat semuanya. Selanjutnya yang terakhir itu untuk tabel atau kolom dari kondisi atau dalam kurung alert di sini ya. Ini kondisi bagaimana rangkaian kita, apakah bagus atau tidak, normal atau tidak. Maka untuk mencek atau mengetahui rangkaian kita kondisinya normal atau tidak, bisa dilakukan dengan cara seperti yang kita lihatkan di video. Pertama, klik bagian tanda seru di bagian kanan aplikasi etap dan bisa dilihat tabel. Nah, kondisinya ketika tabel ini kosong atau tidak ada pemberitahuan atau kosong, itu artinya rangkaian yang telah kita rangkai atau kondisi sistem kita itu bisa dianggap normal. Bisa dilihat di penjelasan video ini, jika tabel alert yang dihasilkan kosong, maka dapat dipastikan bahwa rangkaian kita dalam keadaan normal. Baik, mungkin setelah itu bisa kita lakukan analisa-analisa sesuai yang telah diperintahkan oleh modul. Sekian penjelasan dari saya terkait rangkaian percobaan ini. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.